Masa intens investigasi. Seperti diketahui sebelumnya, kasus dugaan penghilangan nyawa Vina dan Eki Cirebon masih menyisakan tanda tanya besar. Bahkan jelang ulang tahunnya yang ke-8 pada Agustus 2024 besok. Ya, seolah masih belum juga menemukan kebenarannya bahkan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi terkait apakah almarhumah Vina dan almarhum Eki benar-benar mengakhiri ajalnya dengan cara dibunuh ataukah kecelakaan kendaraan biasa, yang seolah juga masih belum terjawab sampai dengan sekarang. Tak ayal, peristiwa ini membuat salah satu praktisi hukum yang juga salah satu orang yang mengawal permasalahan ini berencana untuk melakukan terobosan hukum baru yang agaknya tak pernah dicoba dilakukan praktisi hukum lainnya dalam menyelesaikan permasalahan yang kabarnya sengaja ditutup-tutupi untuk melindungi pelaku sebenarnya dalam peristiwa ini. Lantas langkah atau upaya hukum apa yang akan dilakukan praktisi hukum Herwanto Nurmansyah SH untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti diketahui baru saja membebaskan salah satu DPO, yaitu Peggy Setiawan tersebut? Lalu seperti apakah pula tanggapan praktisi hukum Herwanto Nurmansyah SH melihat langkah yang akan diambil Rasman untuk melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke tingkat Komisi Yudisial? Dan benarkah pula langkah yang diambil Rasman diam-diam mengusik kebahagiaan mantan seterunya Denis Charista yang kini sedang menikmati status barunya sebagai seorang ibu dari anak yang baru dilahirkannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Disambangi oleh tim intens investigasi di kantor hukumnya, praktisi hukum Herwanto Nurmansyah SH menyebutkan akan mengambil sebuah terobosan langkah hukum baru yang disebutkan olehnya dapat membuka tabir yang selama ini seolah tertutup rapat terkait kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki Cirebon yang terjadi di periode Agustus 2016 silam. Ia menyebutkan akan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang rencananya akan dilakukannya pada hari ini dan intinya adalah ingin meminta pihak terlapor dalam hal ini pihak kepolisian Polda Jawa Barat untuk membuka paksa beberapa barang bukti yang telah disita seperti diantaranya sejumlah HP dan CCTV yang telah disita. Besok tuh saya mau mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perihalnya perbuatan melawan hukum. Artinya ini suatu bentuk nyata saya mengkritisi kepolisian. Nah, karena saya sekarang ini sudah menjadi sahabat Kapolri. Karena Kapolri sendiri mengatakan bahwa yang mengkritik pedas kepolisian akan menjadi sahabat Kapolri. Nah, jadi inilah bentuk nyata saya mengkritisi kepolisian melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan juga ada 6 ini ada enam. Nah, ini. Satu buah handphone merek Samsung warna hitam. Satu buah HP merek Nokia warna abu-abu biru. Satu buah HP merek Samsung warna hitam. Satu buah HP merek Samsung warna putih. Satu buah HP merek Nokia warna hitam abu-abu. Satu unit handphone merek Samsung Galaxy V model SM. Jadi ada 6 handphone dan CCTV yang sampai sekarang ini belum dibuka. Bahkan ini sebenarnya kan mengungkapkan kebenaran. Tujuannya apa? Nah, tujuannya agar ya barang-barang yang disita itu saya baca ada 6 handphone ya, yang disita, namun sampai sekarang ini belum dibuka. Termasuk juga ada CCTV yang belum dibuka. Nah, jadi tujuan barang itu disita ya, salah satunya itu untuk digunakan untuk penyidikan
penuntutan, dan peradilan. Nah, sampai sekarang ini mulai dari disita dan sampai dengan perkara ini putus, itu ternyata kan belum dibuka. Nah, sementara kan Pak Susno juga udah teriak-teriak, buka dong. Bang Reza Indragiri juga bilang buka dong, tapi belum dibuka. Nah, karena saya ini seorang advokat ya, penegak hukum, nah saya mau mendapatkan hak saya untuk bisa membuka itu melalui jalur hukum. Jadi besok saya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang intinya itu poinnya adalah agar pengadilan memberikan kuasa kepada kami, ya, atau memerintahkan pihak kepolisian dalam hal ini pihak kepolisian sebagai tergugat, memerintahkan tergugat untuk membuka CCTV dan beberapa handphone itu di muka persidangan dan disaksikan oleh umum. Nah, agar apa? Agar kebenaran terungkap dan lahirlah keadilan. Herwanto Nurmansyah selaku praktisi hukum juga menambahkan sebagai seorang pengacara, artinya ia juga sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan sehingga ia berupaya untuk meminta hal tersebut lewat jalur pengadilan. Terlebih, menurut Herwanto, dengan terbukanya barang bukti ini tentu dapat membuka permasalahan ini seterang-terangnya, dan ketujuh terpidana yang dalam hal ini diketahui tengah dalam pengajuan PK atau peninjauan kembali dapat menjadikan hal ini sebagai novum atau bukti baru yang bisa dihadirkannya di persidangan. Ya, sebenarnya lebih daripada itu ya. Kalau waktu saya di Mabes itu kan saya minta bahwa Mabes Polri itu memerintahkan Polda Jawa Barat untuk memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Nah, kalau sekarang ini lebih daripada membuka CCTV. Karena apa? Karena kan terkait juga dengan yang sekarang ini 8 terpidana kan sekarang mengajukan PK kan. Nah, kalau menurut saya sebenarnya novum yang aslinya itu ialah di mana? Di CCTV dan di handphone. Karena menurut pengertian saya bahwa apa yang dimaksud dengan novum, ya bukti baru itu adalah bukti yang seharusnya bisa dipersembahkan pada saat dia di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Nah, ternyata bukti ini kan belum ditemukan. Nah, kalau menurut saya, kalau seandainya CCTV dan beberapa handphone ini bisa dibuka, inilah menurut saya novum. Jadi artinya ini bisa digunakan juga untuk 8 terpidana. Artinya hal yang saya lakukan ini pertama begini ya. Yang pertama tujuan saya itu agar, karena terkait dengan status saya sebagai advokat adalah penegak hukum, artinya memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya. Nah, tetapi kewenangan yang dimiliki kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kami nggak miliki nih. Advokat tidak bisa menyita, tidak bisa melakukan hal-hal yang dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, sekarang saya mau menerobos nih, artinya terobosan hukum baru. Saya mau mendapatkan juga upaya paksa, cuma upaya paksa itu saya mintakan ke pengadilan. Kalau pengadilan ternyata mengabulkan, ya, nah rasanya sudah cukup adil bagi kami penegak hukum. Kami juga bisa mendapatkan kuasa, yang mendapatkan upaya paksa dari pengadilan kalau seandainya permohonan kami dikabulkan. Sementara itu, beralih dari pelaporan yang akan dilayangkannya, seperti diketahui dalam perkara ini tidak hanya kesan keterbukaan yang seolah hilang dari penuntasan kasus hukum yang masih menyisakan tanda tanya besar, bahkan jelang ulang tahunnya yang ke-8 pada Agustus 2024 esok ini. Yang cukup menjadi perbincangan adalah nama pengacara Rasman Arif Nasution yang mengundang tanda tanya besar lewat aksi yang dilakukannya baru-baru ini, yaitu akan menyeret Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang memutuskan Peggy Setiawan bebas ke Komisi Yudisial atau KY. Disinggung mengenai hal ini, pengacara yang diketahui sudah melaporkan Peggy asal Cianjur, Jawa Barat ini ke pihak kepolisian, menyebutkan langkah hukum yang akan diambil Rasman akan sia-sia karena tidak akan mempengaruhi putusan yang sudah dijatuhkan pada Peggy Setiawan. Ya, kalau dia, ya namanya itu kan hak ya. Saya kalau seandainya seseorang ya menggunakan haknya, ya saya tidak bisa melarang kan. Namanya hak, boleh digunakan, boleh tidak.
Nah, kalau umpamanya Rasman mau melaporkan itu karena itu haknya dia, ya saya tidak bisa, saya nggak setuju. Ya, kalau dikatakan setuju nggak, ya tentu nggak setuju ya. Tapi itu kan haknya dia. Ya, haknya dia. Menurut dia bahwa ada putusan ini yang melampaui batas umpamanya, karena poin yang 5 itu dianggap ibaratnya, saya dengar tuh kalau nggak salah kalimatnya ini hakim berdukun gitu kan. Ya itu haknya dia. Ya kan, andai kata pun permohonan pra-peradilan ini ditolak, kan bisa jadi ada juga orang yang melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini kan, karena memang puas dan tidak puas itu tergantung pihaknya kan. Ada yang pihak puas, ya mungkin dia dapat keuntungan. Ada pihak yang tidak puas, mungkin dia tidak mendapat keuntungan. Jadi menurut saya silakan aja Rasman melaporkan itu daripada kita ribut-ributin. Toh juga laporan itu tidak akan mempengaruhi putusan kok. Apalagi saya meyakini putusan itu sudah benar gitu kan. Adapun umpamanya ada poin yang menurut kita nggak benar, ya tinggal kita diuji lagi di pengadilan. Apakah putusan itu memang bisa melarang pihak kepolisian mengeluarkan sprindik baru atau tidak, ya uji aja di pengadilan lagi gitu. Jadi putusan diuji dengan putusan lagi. Ya, sebagai seorang praktisi hukum, ia juga melihat Rasman memiliki kepribadian yang berbeda dari praktisi hukum lainnya yang bahkan menurutnya terkesan sengaja membuat perkara ini untuk ramai diperbincangkan publik. Apalagi berkaca dari apa yang akan dilakukannya kemarin, Rasman berencana akan melaporkan banyak pihak, seperti diantaranya kakak almarhumah Vina dan bahkan sutradara pembuat film Vina Sebelum 7 Hari, yang agaknya membuat kembali permasalahan ini pertama kali ke hadapan publik. Ya kalau saya melihatnya motifnya gini ya, Rasman ini kan dulu selalu mengaku bahwa dia pengacaranya Budi Gunawan kan. Nah, Budi Gunawan itu pernah juga mengajukan pra-peradilan, permohonan pra-peradilan. Nah, yang menurut saya isinya pun ibaratnya hakim tunggal juga melampaui batas juga. Itu sudah jelas tuh. Hakim Sarpin itu melampaui batas tuh. Orang permohonan pra-peradilan itu tidak mencantumkan kok dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu boleh mengajukan permohonan pra-peradilan. Ya kan Rasman juga pasti tahu itu kan, mungkin nggak tahu dia. Ya cuma menurut saya ya mungkin ya dugaan saya Rasman ini kan sering bikin istilahnya itu kalau suara itu yang tadinya melentingnya 1 jadi melentingnya jadi 10 gitu kan. Nah, dia sampai nggak mau dilaporin, yang kakaknya Vina juga dilaporin kemarin juga. Biar rame barang ini kata dia. Ya mungkin dia suka dengan rame-rame ya. Kan sekali lagi ya, kita tidak bisa melarang orang. Ya. Saya juga tidak bisa terus Rasman ini begini-begini ya. Saya nggak bisa juga. Itu hak dia, silakan. Nah, motifnya seperti apa? Ya tanya sama Rasman kalau gitu motifnya seperti apa. Tapi intinya Rasman memang adalah orang yang memang suka artinya ya bikin rame aja gitu barang ini. Dia nyata-nyata kok bilang biar rame barang ini. Sutradara film aja hampir mau dilapor juga sama dia kan. Ya artinya menurut dia bisa dilaporkan ya dilaporkan. Sementara itu di balik langkah hukum yang akan dilakukan Herwanto hari ini dan tanggapannya mengenai langkah hukum yang akan diambil Rasman, sosok Rasman sendiri dikenal mungkin karena banyak kontroversi yang dihadirkannya. Lantas seperti apa salah satu pihak yang pernah berseteru dengan Rasman, Denis Charista, menanggapi hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Tentu
masih segar dalam ingatan, perseteruan antara Dennis Charista versus Rasman Arif Nasution belum juga menemukan titik terang. Ia diketahui sempat menyambangi kantor seterunya tersebut saat akan menggelar konferensi persnya di tahun 2022 lalu. Saat itu kehadiran Dennis pun langsung membuat kegaduhan di kantor pengacara asal Medan tersebut. Setelah hampir 2 tahun berselang, Dennis agaknya memang telah banyak berubah dan lebih memilih tak lagi memperlihatkan kepribadiannya yang sebelumnya, terutama pasca melahirkan anak pertamanya. Meski begitu, reaksi berbeda rupanya ditunjukkan Dennis saat diminta mengomentari sikap mantan seterunya saat kini diketahui akan melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman pasca melakukan putusan untuk kebebasan Peggy Setiawan yang baru diputuskannya beberapa waktu lalu. Lantas seperti inilah komentar Dennis Charista yang diberikan untuk mantan seterunya tersebut. Halo Mas, permisi ya, izin mau ke responnya Bang Rasman, izin ya mau ke responnya Bang Rasman, makasih ya. Saya lucu nggak Mas pakai topi besar ini? Ya, Oke. Cocok nggak saya sama Bang Rasman? Enggak. Oh nggak cocok ya? Iya. Kenapa? Cantikan saya? Iya. Oh iya, makasih ya, jujur Mas. Kok datengin sih, kamu mulutnya jahat banget sih, emang kamu kira aku sekasar gitu, itu namanya silaturahmi. Silaturahmi, kalau datengin samperin itu kamu jahat niatnya. Kalau silaturahmi tuh, itu udah lama gak ketemu kan? Ini siapa nih orang Kasman ya? Bukan, salah lihat Mas. Ih ada ini ya karyawan-karyawannya Bang Kasman ya itu ya? Saya nggak undang kau kemari. Kalau Peggy, buat Peggy udah bebas selamat ya. Peggy bebas selamat. Semoga menjadi pelajaran. Terus udah gitu, semoga sekarang lebih kalau Peggy ya. Ya pokoknya aku ikut senang kalau misalnya Peggy bebas selamat. Nah terus gitu kalau misalkan buat Bang Rasman, udahlah Bang, kagak capek. Emangnya kagak capek kali ya? Sekarang semua orang kan udah punya, bukannya apa nih kan, semua orang kan udah punya kehidupannya masing-masing nih. Gue udah punya anak, ngurus anak ya, masa abang masih gitu aja sih? Kalau menurut aku ya lebih baik ya jadi menurut aku lebih baik jadi pengacara yang baik ya sekarang ya, urusin aja kerjaan gitu kan. Kalau kayak gitu-gitu pusing ya Bang ya. Kalau aku aja sekarang udah fokus urus anak, udah bahagia sama anaknya. Masa abang masih gitu? Kalau hakim itu kan yang memutuskan benar apa salah kan, itu hakim kan, bukan dia dong. Itu kan yang memutuskan, setahu gue ya, gue juga bukan ahli hukum ya. Setahu gue yang memutuskan benar atau salah itu adalah hakim kan, bukan pengacara. Dia itu apa sih? Bingung juga gue. Ya apapun itu doa terbaik aja lah buat kalian ya. Kalau misalkan kayak dulu lagi kalau nanggepin orang, ngomongin orang, udah nggak mau lah gue lah, udah hidup gue udah sekarang buat Jaden, fokus urusin Jaden. Kalian lihat aja gue datang lagi masak buat Jaden apa segala macem. Sementara itu di balik komentarnya untuk Rasman Arif Nasution, Dennis mengungkapkan juga terkesan dengan sosok Peggy Setiawan yang dalam kebebasannya beberapa waktu lalu seolah tak menyimpan dendam atas sanksi yang telah didapatkannya. Seperti diketahui pasca kebebasannya, Peggy hanya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak yang membantunya dalam hal ini dan tidak terkecuali kuasa hukumnya yang bahkan berjuang habis-habisan untuknya bisa memenangkan pra-peradilannya melawan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Iya dia kayaknya, aku kan nggak nonton TV jarang ya, jadi aku lihat di FYP TikTok aja. Lewat itu si Peggy itu kayaknya dia itu legowo juga orangnya ya. Dia nggak marah-marah, hebat tuh. Dia nggak marah-marah, dia nggak dendam, dia cuma mengucapkan terima kasih sama orang-orang yang support dia. Jadi buat Peggy aku ucapkan selamat. Nah namanya orang baik itu pasti jalannya ada ya. Namanya orang baik pasti jalannya ada, tetap semangat menjalani hidup ya. Ya bingung juga sih ya, kan gue nggak di kejadian, nggak di tempat kejadian, gue nggak di Cirebon, gue lagi bunting waktu itu, lagi bunting gede, jadi mana tahu dia di mana ya. Tapi ya apapun itu ya, kalau misalkan Peggy tak bersalah ya pasti kebukti si ujung-ujungnya. Namanya kebenaran pasti akan terbukti sih. Sepakat ya, sepakat. Kalau misalkan tidak bersalah ya memang harusnya dibuktikan tidak bersalah. Sepakat aja.
Di sisi lain, kebebasan Peggy Setiawan memang seolah menghadirkan beberapa hal tak terduga yang mengiringinya. Seperti diantaranya Peggy yang baru saja mendapatkan sepeda motor dari seseorang yang seolah bahagia pula dengan kebebasannya. Lantas seperti apa kebahagiaan Peggy mendapatkan sepeda motor berplat cantik tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kebahagiaan membuncah memang terus dirasakan Peggy Setiawan pasca dirinya bebas dari tahanan. Memenangkan sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman Senin 8 Juli lalu, Peggy pun mengaku tak menyangka dan bahkan serasa mimpi jika ia bisa bebas setelah 49 hari menjadi tahanan Polda Jawa Barat. Dan sebagai bentuk rasa syukur atas bebasnya Peggy, ada seorang netizen yang sampai menghadiahi Peggy sepeda motor beserta plat nomor cantiknya beserta jaket kulit. Lantas seperti ini kebahagiaan Peggy dan janjinya jika akan menggunakan kendaraan itu untuk menunjang kegiatannya sehari-hari. Alhamdulillah saya sangat berat ini, jadi akan saya gunakan untuk bekerja setiap hari, jadi bisa kembali punya motor lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat kakak Tiara Durian, semoga berkah dan semoga kebaikannya bisa dibalas oleh Allah SWT. Oh ya, tadi lewat video call sempat bicara. Video call. Ada pesan-pesan nggak dari Kak Tiaranya? Ya kurang lebih semoga bisa dimanfaatkan buat bekerja seperti hari sih kurang lebih. Bagaimana, menyangka nggak sih Peggy dengan? Enggak, sama sekali nggak menyangka sih, ini sangat luar biasa sih. Alhamdulillah sih. Seperti kayak mimpi sih, alhamdulillah masih banyak orang-orang baik yang masih peduli dengan sesamanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pokoknya sama beliau dan sama orang-orang baik lainnya. Ibu Tiara Ratu Durian dari kota Tasik ini bukan saudaranya Peggy, bukan kerabat ya, tapi beliau sangat perhatian, sangat peduli ya, sampai mengirimkan sepeda motor. Dan memang bukan sepeda motor aja ya, tadi ada 2 dus mukena ya, itu kurang lebih isinya 20 apa 25 piece ya, ya 1 kodi ya, jadi 2 kodi ya tadi ya, itu berarti ada 40 piece, yaitu diberikan untuk keluarganya Peggy Setiawan ya. Nah jadi ini bagi kami ya apresiasi yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Semoga Ibu Tiara Ratu Durian ini usahanya diberikan kelancaran ya, kemudian berkah rezekinya dan berkah juga buat lingkungan sekitar ya, karena Ibu Tiara ini kami lihat orangnya sangat dermawan. Iya sudah pasti, karena kita lihat bahwa juga masyarakat Cirebon, doa dari masyarakat Cirebon sehingga kita lihat hari ini Baby Peggy bisa ada berkumpul bersama-sama lagi dengan keluarga. Tentu ini tidak lupa kontribusi daripada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Cirebon yang ada saat ini. Ya, saya sangat bersyukur karena netizen dan masyarakat seluruh Indonesia telah mendukung dan mendoakan Peggy. Saya banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat dan netizen Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan Peggy sehingga Peggy bisa berkumpul bersama keluarga kami. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.